Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembahasan rutin kita pada program serial kajian pendek Ramadan yang membahas satu kitab yang sangat penting, yaitu Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, yaitu jalannya golongan orang yang selamat. Pada pembahasan yang lalu sudah kita membahas tentang urgensi dan pentingnya mengetahui tauhid, dan hendaklah setiap kita beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pembahasan kali ini insyaallah taala kita akan membahas ciri golongan orang yang selamat, ciri orang-orang yang hidupnya akan selamat baik di dunia dan di akhirat. Siapakah mereka? Yang pertama, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, di antara ciri golongan orang-orang yang berselamat, orang-orang yang selamat adalah mereka senantiasa berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang senantiasa jalan hidupnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada banyak sekali dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ciri golongan orang-orang yang selamat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak berpecah belah di antara kita. Allah juga nyatakan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa jika kita ingin selamat, maka hendaklah kita berpegang teguh dengan agama Allah. Jangan sampai kita bercerai-berai. Bahkan Nabi SAW menyatakan dan memberikan solusi ketika nanti kita hidup dan kita dapatkan perpecahan di antara kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian, kata Nabi SAW, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, patuh dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak Habasyi. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dan mengabarkan kepada kita, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup lama di antara kamu tentu nanti akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Maka Nabi memberikan solusi kepada kita, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian Nabi SAW memberikan wasiat kepada kita ketika kita hidup di satu zaman banyak perselisihan di antara umat, banyak perbedaan pendapat di antara umat,
Nabi SAW memberikan wasiat. Karena itulah kata Nabi, berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah solusi yang terbaik yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita dapatkan banyak perpecahan di antara umat, banyak perselisihan, maka kembalikanlah seluruh urusan kita kepada Al-Quran dan Hadis. Kembalikanlah kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh para sahabat, para khulafaur rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, "'Addu 'alaiha bin nawajid." Ya. Kemudian peganglah teguh dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Artinya kita diperintahkan untuk betul-betul berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita agar kita berhati-hati terhadap setiap perkara yang diada-adakan, yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah diajarkan di dalam syariat kita, yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan semua perkara yang diada-adakan, yang tidak ada contohnya di dalam agama kita, itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya ada di dalam neraka. Na'udzubillah. Di dalam hadis ini jelaslah ma'asyiral muslimin bahwa hendaklah kita berhati-hati dalam hal mengerjakan sesuatu yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ala wa inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ila 72 millatan wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73 72 fin nar wa wahidatun fil jannati wa hiya al-jamaah." Kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlil kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya agama Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di neraka dan satu di dalam surga, yaitu al-jamaah. Dan yang dimaksud al-jamaah di sini adalah apa yang disebutkan di dalam riwayat yang lain. Nabi mengatakan, "Ma'ana alaihi wa ashabi," yaitu mereka, yaitu aku yang dan para sahabat meniti di atasnya. Artinya ma'asyiral muslimin, ya, bahwasanya orang-orang yang selamat ya adalah mereka yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu generasinya para sahabat, yaitu generasinya para tabi'in, generasinya para tabi'ut tabi'in. Mereka lah orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, jika kita ingin selamat maka hendaklah apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan hendaklah didasari dengan petunjuk dan syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang teguhlah Al-Qur'an, pegang teguhlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti apa yang ada dan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka yakinlah kita akan termasuk golongan orang-orang yang selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.